Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bashiran wa naziran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Rizal Al-Farizih dari kelas 4C Manajemen Pendidikan Islam ingin mempresentasikan tugas UAS manajemen kelas yang dibimbing oleh Ibu dosen Rini Setianingsi MPD. Dan di sini saya ingin mempresentasikan pembahasan mengenai kelas yang efektif. Baik, dalam kelas yang efektif ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Ada 7 materi bahasan yang ingin kita ulas dalam pembahasan ini. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas yang efektif. Yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas efektif. Yang ketiga prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Yang keempat strategi pengelolaan kelas efektif. Yang kelima penciptaan iklim kelas yang kondusif. Yang keenam pengembangan komunikasi di kelas. Yang ketujuh permasalahan dalam pengelolaan kelas efektif. Jadi di sini akan kita telisik seluruhnya dan akan kita bahas satu persatu. Baik, masuk kita kepada pengertian pengelolaan kelas yang efektif. Jadi, pengelolaan kelas yang efektif itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi, pengaturan aturan dan prosedur, serta interaksi yang positif antara guru dan juga siswa. Artinya apa? Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa yang sangat berperan dalam menciptakan kelas yang efektif itu adalah guru. Jadi ketika guru menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif, maka pencapaian pengelolaan kelas yang efektif itu akan tercapai. Mulai dari komunikasi guru dengan siswa itu seperti apa, serta siswa berkomunikasi dengan guru seperti apa, dan aturan prosedur yang dilakukan oleh guru seperti apa. Jadi peran utama dalam pengelolaan kelas yang efektif itu adalah guru. Jadi ini mengenai pengertian pengelolaan kelas yang efektif. Yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas yang efektif. Tujuan pengelolaan kelas yang efektif itu ada 4. Yang pertama, tujuannya menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur serta mendukung belajar bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif, keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, membangun hubungan positif antara guru dan juga siswa. Inilah tujuan-tujuan yang dicapai dalam menciptakan pengelolaan kelas yang efektif. Selanjutnya ialah apa prinsip penggunaan keterampilan kelas. Kita ulas juga ya. Jadi yang pertama prinsip penggunaan keterampilan kelas itu yang pertama mengatur dan mengkomunikasikan aturan dan harapan dengan jelas kepada siswa. Itu harus jelas ya, mengkomunikasikan aturannya bagaimana, harapan dari seorang guru itu bagaimana. Itu harus disampaikan jelas kepada siswa. Yang kedua, menerapkan konsistensi dalam memperlakukan aturan dan konsekuensi. Jadi di dalam semua aturan yang disampaikan pada siswa itu harus ada disampaikan juga konsekuensinya. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi positif dan kerjasama antara siswa. Harus guru itu memfasilitasi. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan merangsang perkembangan siswa. Jika siswa memiliki perkembangan-perkembangan, maka berikan apa balasannya, seperti hadiah, reward atau sebagai macam. Selanjutnya, strategi pengelolaan kelas yang efektif itu bagaimana? Nah, ini dia. Strategi dalam pengelolaan kelas yang efektif itu ada 4 pula. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang proaktif, seperti mengatur peraturan kelas yang jelas dan menyampaikan harapan yang tinggi kepada siswa. Itu harus disampaikan. Yang kedua, menerapkan penggunaan strategi pengajaran yang beragam untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa. Jadi strategi pengajaran kita harus beragam biar semangat itu timbul dari siswa. Yang ketiga, menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Ingat, guru harus masuk tepat waktu serta mengoptimalkan. Jika sudah waktunya habis, maka diakhiri pembelajaran. Yang keempat itu membangun hubungan positif dengan siswa melalui pendekatan personalisasi. Jadi tidak hanya di ruang lingkup kelas saja, tetapi secara personal, secara individu juga
guru harus melakukan pendekatan kepada siswa. Lalu bagaimana penciptaan iklim kelas yang kondusif? Nah, ini dia pembahasannya. Untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif itu ada 3 indikator. Yang pertama, membangun hubungan saling percaya antara guru dan siswa. Tidak ada yang saling membohongi. Artinya guru percaya kepada siswa dan siswa percaya kepada guru. Hubungan saling percaya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi dan berbagi ide. Jadi lingkungannya harus aman ya, agar bisa siswa itu merasa nyaman berpartisipasi dalam kelompok, tidak dibeda-bedakan, dan serta dia lebih leluasa untuk berbagi ide. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan individu siswa dan memfasilitasi kerjasama dan penghargaan antar siswa. Apapun yang dibutuhkan oleh siswa, yang jadi peran utama dalam pengelolaan kelas yang efektif itu, ingat bahwasanya guru. Jadi guru harus memperhatikan seluruh kebutuhan individu siswa. Jadi guru harus paham mengenai siswanya. Nah, itu dia penciptaan iklim kelas yang kondusif ya, lingkungan iklim. Selanjutnya mengenai pengembangan komunikasi kelas, bagaimana? Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi verbal itu langsung dan nonverbal itu kadang melalui perantara. Itu keterampilan komunikasi itu harus ditingkatkan oleh seorang guru agar mudah untuk dipahami oleh siswa. Yang kedua, mendorong pertanyaan dan diskusi yang aktif di kelas. Guru juga harus bisa memberikan dorongan kepada siswa agar pertanyaan dan diskusi itu selalu aktif ketika ada yang presentasi di dalam kelas. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Jadi ketika ada yang mempresentasikan atau seorang guru lagi menjelaskan itu, harap diberitahukan kepada siswa untuk mendengarkannya secara baik. Lalu yang terakhir apa? Permasalahan dalam pengelolaan kelas yang efektif itu apa? Yang pertama, gangguan dalam kelas dan penanganannya. Jadi ketika mahasiswa atau siswa itu ribut, maka itu akan menjadi gangguan di dalam kelas, dan penanganannya itu harus bisa oleh seorang guru. Bagaimana dia menyampaikannya kepada siswa agar suasana kembali tenang ketika gangguan itu terjadi. Yang kedua, tantangan dalam mengelola perilaku yang tidak sesuai. Kan kadang ada siswa yang memiliki oknum-oknum atau terlalu aktif. Itu kan memberikan perilaku yang kadang tidak sesuai. Itu harus kita bagaimana cara menghadapinya sebagai seorang guru, bagaimana cara menghadapinya agar oknum-oknum yang seperti tantangan ini selalu aman-aman saja gitu. Yang ketiga, menangani perbedaan individu dalam kebutuhan dan gaya belajar siswa. Jadi dalam setiap individu itu kebutuhannya sangat berbeda-beda dan gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas, dan itu harus diperhatikan juga dalam pengelolaan kelas yang efektif itu agar tercapai tujuan-tujuan kita untuk mengelola kelas-kelas yang efektif itu. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa pengelolaan kelas yang efektif itu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Dengan mengerti kita pengertian tadi, tujuan tadi, prinsip dan strategi tadi, dan tantangan dalam pengelolaan kelas yang efektif, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi peran yang utama, yang paling utama itu adalah guru. Jadi gurulah yang nantinya akan menciptakan kelas yang efektif itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf atas kesalahan atau segala khilaf. Mudah-mudahan kita memahami pembahasan-pembahasan yang saya terangkan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pendalaman ilmu, diberikan kemudahan memasuki pemahaman-pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.